Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sudah berdoa bersama. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik semuanya ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya, alhamdulillah. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sikap dan keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq yang nantinya kita akan bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, Bu Guru punya satu buah media pembelajaran yang nantinya akan anak-anak gunakan untuk belajar dengan lebih mudah. Apa itu? Ini adalah gelas pintar. Gelas ini yang nantinya akan membantu kita belajar pada hari ini ya. Nah, tadi ada 2 gelas ya. Ini adalah gelas yang pertama. Nanti gelas ini adalah satu kode untuk anak-anak bisa mengambil salah satu dan nanti bisa mendapatkan materi sesuai dengan anak-anak yang ambil, gitu ya. Ini ada bentuk hati, bentuk lingkaran, bentuk segitiga, bentuk segi 4. Nah, ini nanti bisa diambil satu persatu ya. Setelah itu, nanti ketika sudah mengambil gelas yang itu, nanti akan kita melihat jawaban ataupun materi di gelas yang satunya, di gelas ini. Begitu ya anak-anak. Kita coba ya sekarang. Nah, sekarang kita akan mengambil salah satu dari bangun di ini ya, di gelas ini. Silahkan mengambil ya, mendapatkan 4 ya. Ini tentang materi riwayat. Kita akan mengambil salah satu materi dari yang digulung ini. Jadi warnanya hijau, jadi mendapatkan amplop warna hijau. Nah, yang saya pegang ini sudah terdapat satu amplop kode dan satu materi. Kita buka materinya ya. Nah, kita mendapatkan materi riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Materinya yaitu Abu Bakar itu lahir pada tahun 573 Masehi. Ayahnya bernama Abu Quhafah dan ibunya bernama Ummu Qair binti Sakhr. Arti bakar itu mempunyai arti bersegera karena beliau yang dulu masuk Islam, gitu ya. Dan gelar As-Siddiq itu karena membenarkan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan wafat Abu Bakar As-Siddiq itu 63 tahun, Senin 23 Agustus 643 Masehi. Itu adalah riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Bisa dipahami ya. Nah, setelah itu saya akan mengambil yang ini ya, yang peran. Oke, ini peran, dan kita mengambil salah satu materi dari sini ya, itu yang warna pink juga. Dan saya akan membacakan materi tentang peran Abu Bakar As-Siddiq dalam agama Islam. Perannya itu yang pertama paling awal masuk Islam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Nabi yang pertama masuk Islam, dan yang kedua selalu ada di sisi Nabi Muhammad dalam perjuangan dakwah Islam, dan yang ketiga mengislamkan para sahabat, dan yang keempat membebaskan para budak, dan yang kelima menemani Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur, dan yang keenam perannya itu menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam.
Itu tadi adalah peran Abu Bakar As-Siddiq dalam agama Islam. Mudah dipahami kan? Ini nanti bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Nah, setelah ini silahkan anak-anak menganalisis ataupun mencari apa saja sih keteladanan dan juga kisah Abu Bakar As-Siddiq yang kita bisa sikapi. Apa saja sikap-sikapnya, apa saja keteladanannya. Nah, semuanya sudah Ibu rangkum di materi ini ya. Nanti anak-anak bisa membacanya dan bisa mempresentasikan di depan kelas. Nah, dalam diskusinya sudah selesai ya. Sekarang silakan untuk mempresentasikan tentang kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Pengambil ini ya, yang kuning. Yang kuning itu tentang keteladanan. Berarti ininya itu juga warna kuning. Dan saya akan membacakan kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq. Keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu ada 3. Yang pertama rendah hati dan peduli, yang kedua dermawan dan suka menolong, dan yang ketiga sederhana dan berjiwa besar. Nah, ini anak-anak kita harus bisa meneladani sikap Abu Bakar As-Siddiq untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita harus rendah hati, kita harus peduli dengan sesama, karena kita adalah manusia yang makhluk sosial, sehingga kita harus saling tolong menolong antar sesama. Begitu ya, paham ya anak-anak? Nah, dan yang terakhir saya ada 2 warna biru ini, kita mengangkat tentang keteladanan juga tentang Abu Bakar As-Siddiq. Selain kita meneladani sikap dari Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu juga bisa diteladani sehingga bisa diangkat menjadi nabi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu, kenapa kok beliau bisa diangkat menjadi nabi? Itu karena seperti ini, saya jelaskan ya. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq itu karena 3 faktor. Yang pertama, itu menurut masyarakat, seorang khalifah yang hendaknya berasal dari suku Quraisy. Jadi kenapa Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah itu karena menurut pandangan masyarakat kalau bisa itu dari suku Quraisy. Setelah itu Abu Bakar salah satu sahabat yang ditunjuk Nabi Muhammad menggantikan imam sholat ketika beliau sedang sakit. Nah, jadi mulia sekali ya sikap dari Abu Bakar ini menggantikan imam sholat ketika Nabi Muhammad sedang sakit. Setelah itu Abu Bakar salah satu sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah dan bersembunyi di Gua Sur. Nah, itu tadi adalah alasan kenapa Nabi Muhammad diangkat sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad. Baik, paham ya anak-anak? Nah, itu tadi adalah tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu meneladani tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada yang bertanya, silahkan bersiap-siap dan berkemas-kemas untuk pulang ya anak-anak. Dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih, hati-hati di jalan saat pulang. Salam juga buat kedua orang tua kalian di rumah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.